Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sahabat wanita yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di penghujung di awal tahun ini, yaitu tahun 2021, di mana di awal tahun ini di pertama kita berjumpa di Muslimah Tangguh ini, kita masih tetap dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat di tengah wabah yang sepertinya belum usai, gitu ya Bu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita pun semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik, ada di dalam lindungan Allah, karena beberapa saudara kita juga banyak tertimpa musibah ya Bu ya, di Sulawesi Selatan, banjir juga beberapa saat yang lalu di Banten dan sebagainya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, barangkali ada yang di sini ataupun tidak, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian ini, dan kita semua terhindar dari bala dan wabah yang hari ini masih melingkupi kehidupan kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, dan masih tetap istiqomah untuk mengkaji ilmu Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini Jumat 15 Januari 2021, Alhamdulillah seperti kesepakatan dan informasi dari kami, bahwa Muslimah Tangguh akan senantiasa hadir 1 bulan sekali, tepatnya pada Jumat yang ketiga, dan insya Allah nanti di grup akan senantiasa kita panaskan ya dengan tulisan-tulisan yang inspiratif dan memberikan masukan atas keislaman kita agar tetap hangat ya Bu ya. Dan insya Allah yang tetap berjalan adalah kajian intensif yang dilaksanakan pada hari Sabtu jam 10, Sabtu jam 20, dan Ahad jam 20. Hari ini insya Allah ada beberapa ustadzah yang juga hadir, nanti agak terlambat. Nanti kita bisa kenalan dari tim Muslimah Tangguh yang membimbing atau mengawal pemahaman keislaman kita, sehingga keislaman kita menjadi lebih sempurna dan lebih kafah. Baik Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadzah akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul mewaspadai pemikiran dan propaganda perusak keluarga dan generasi. Ini ya, jadi apa yang banyak kita alami pada era ini, di mana banyak sekali tanpa terasa pemikiran-pemikiran yang rusak itu mulai ngefriend, mulai bersahabat dengan anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua harus tahu mana tuh pemikiran yang merusak, mana ini yang kira-kira harus segera dijauhkan, dan kita diberi bekal, insya Allah mudah-mudahan hari ini kita akan tercerahkan. Untuk itu, mari kajian ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk ibu-ibu yang masih on the way di pelataran Zoom ini, dan juga nanti menyusul untuk melihat di YouTube, seperti biasa, setiap Jumat sore, Ustazah Dr. Faizah Rosidah yang akan mengisi materi kita kali ini. Yang belum kenal mungkin, tapi insya Allah di sini sudah banyak ya yang mengenal beliau, gitu ya. Beliau adalah seorang dokter sekaligus daiyah, dan beliau sangat konsis dalam menyampaikan penjagaan terhadap keluarga, generasi, dan isu-isu terkait perempuan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ustazah Dr. Faizah Rosidah untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Bu Aini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah bertemu kembali, merealisir apa yang kita rencanakan. Saya mohon maaf sebelumnya karena yang seharusnya kajian Muslimah Tangguh bulan kemarin ya, bulan lalu itu seharusnya ada, ternyata saya mendapatkan ujian sakit lumayan 1 bulanan, hampir 1 bulanan yang ternyata tidak memungkinkan untuk kita realisir, dan alhamdulillah pada sore hari ini bisa diberikan oleh Allah kesempatan kita bertemu langsung meskipun masih dalam suasana pandemi dan pertemuannya bersifat virtual, Ibu. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, segala nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, termasuk kita digerakkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah mubarakah ini, itu kita syukuri, tidak lupa untuk kita syukuri. Sehingga dengannya kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur dan nikmat tersebut akan ditambah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa hari ini masih dalam suasana pandemi yang cukup menguras kesabaran, cukup meminta dari kita keikhlasan ya dengan qodoknya. Mungkin akan bertahan sampai akhir tahun mungkin ya. Jadi Ramadan nanti kita mungkin masih akan bertemu dengan situasi yang masih berat seperti ini. Tapi semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan, semuanya meski dengan level kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, kita harus tetap fokus bahwa apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing kita itu tidak bisa kita alihkan atau kemudian kita salahkan ketika ada orang lain yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Kita tetap akan ditanya oleh Allah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, terkait dengan hukum syara dalam masa pandemi ini, ibu-ibu harus paham bahwa ada level ikhtiar yang harus kita lakukan sebagai personal, ada level ikhtiar yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dan juga negara sebagai pemegang dan pelaksana kebijakan. Nah, yang harus meskipun nanti seandainya misalkan ibu-ibu itu nanti dapat jatah vaksin begitu ya, tetap saja harus melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi sekarang ditambah lagi ya Bu ya, karena tidak cukup dengan itu, bersama dengan anggota masyarakat yang lain dan kebijakan negara seharusnya kita mulai mengurangi mobilitas dan mengurangi interaksi. Sebisa mungkin kalau tidak perlu, kalau tidak urgen, kalau hanya untuk senang-senang atau jalan-jalan, ditahan dulu. Karena sekarang rumah sakit semuanya sedang dalam keadaan penuh, biar tidak nambah Ibu ya. Semoga pandemi ini segera Allah cabut, dan di balik pandemi ini Allah siapkan sebuah peradaban baru, peradaban Islam yang kita nantikan, ada keberkahan terselubung yang bisa kita dapatkan ya, yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita dan seluruh umat manusia di bumi ini. Amin. Itu tadi sedikit Ibu untuk pembukaan situasi hari ini yang bisa jadi kita perlu diberikan peringatan. Jadi insya Allah ini adalah pertemuan pertama pada tahun baru kita. Pertemuan pertama kali ini saya sengaja membahaskan sebuah ingin membangun kewaspadaan di antara kita semua para orang tua. Kalau kemudian kita telusuri kok banyak terjadi kerusakan di tengah masyarakat itu karena apa? Itu nanti akan saya tunjukkan bahwa itu berawal dari ide
atau propaganda yang kemudian dijadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan perusakan kepada generasi dan keluarga. Apa saja, mungkin tidak semua itu akan kita bahas, tapi kita akan coba membahas yang paling mendasar dulu, yaitu akhirnya menjadi jalan ide-ide rusak lainnya ikut masuk. Saya izin share screen sebagaimana biasanya, Ibu-Ibu. Semoga terlihat. Betul, kelihatan sudah? Oke. Ustazah. Ya. Jadi saya memberi judulnya adalah mewaspadai ide, kalau di publikasi pemikiran ya sama, mewaspadai ide atau pemikiran dan juga propaganda perusak keluarga dan generasi. Kenapa kok kita milih ini kembali bahwa karena kajian kita adalah kajian muslimah tangguh, kita berkomitmen untuk membekali diri kita menjadi muslimah tangguh, yaitu muslimah yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjalankan seluruh apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Sekalipun situasinya sulit, sekalipun kemampuan kita terbatas, tapi kita akan berusaha menjadi muslimah tangguh yang seperti itu. Nah, saya mengawalinya dengan fenomena kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ibu yang bergabung kalau memang belum di-mute langsung aja di-mute sendiri. Baik, saya tadi mengawalinya dengan fenomena kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kita lihat itu ini, Bu. Kalau yang nanti di belakang itu adalah analisa yang mau kita lakukan, yang kita ajak, tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan di depan kita itu, kita menemukan anak-anak itu kok banyak anak tambah membangkang, berani kecil-kecil, masih usia SD, SMP, luar biasa. Padahal mereka masih dirambut orang tuanya, ya, makan, minum, sampai apa saja kebutuhan itu masih dengan orang tuanya, tapi dia membangkang, disuruh sholat, disuruh menutup aurat, disuruh melakukan kebaikan, menolak, dan menolaknya dengan sebuah terus terangan dengan sikap yang menantang, kayak seperti sengaja untuk membuat orang tuanya semakin marah. Yang lain lagi kita melihat fenomena generasi terjerat penyalahgunaan narkoba, gaya hidup yang hanya untuk senang-senang semaunya. Ini tambah kemudian terlihat hari ini ketika kemudian semua orang berkumpul di rumah, anak-anak yang semula tidak diketahui oleh orang tuanya, dia di luar itu ngapain aja. Ya. Ketika kemudian tidak sekolah secara offline, itu kelihatan mereka itu, Masya Allah, sehari-harinya ngapain. Ternyata anak saya padahal sudah sebesar itu, sudah kuliah, sudah usianya itu sebenarnya sudah balik. Sholat saja pun masih disuruh. Ternyata dia juga nggak ngerti apa yang harus dia lakukan ketika di rumah. Kayak toh ibu jongkir balik, nggak karuan banyak hal yang harus dia lakukan. Bertahan hidup dalam situasi sulit begini. Mereka nggak ngerti sama sekali. Ada seperti itu. Gitu. Kita melihat pornografi menjadi pemandangan biasa, bahkan menjadi konsumsi anak-anak kita, malah juga orang-orang dewasa di sekitar kita. Maraknya perceraian, banyaknya LGBT, tingginya KDRT, ada banyak istri-istri yang kemudian merongrong para suami, akhirnya kemudian mengantarkan kepada pertengkaran, cekcok, perselisihan, perceraian, ada perselingkuhan. Dalam hal beragama kita juga semakin menemui fenomena yang aneh-aneh saja gitu ya. Ada orang sholawatan di gereja, ada muslimah kerudungan, ikut merayakan Natalan, ada yang kemudian melakukan banyak persoalan-persoalan klinik, takhayul, khurafat. Ada anak-anak generasi muda yang kemudian hari ini itu malah banyak memilih untuk menjadi gak usum agama-agamaan, gak pakai agama-agamaan atau agnostik, dan kemudian fenomena murtad itu menjadi sesuatu yang biasa. Ini kalau diteruskan banyak faktanya itu. Nanti kemudian akan coba kita lihat, kita telusuri. Nah, yang ingin kemudian saya sampaikan, mengingatkan kembali bahwa sebenarnya setiap amal, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ditentukan atau dibentuk oleh pemahaman yang kita punya. Jadi kalau kita menemukan misalkan ya,
ini saya dapatkan di Google ya. Orang-orang yang di sisi sebelah kiri ini adalah orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa untuk mengumumkan bahwa mereka adalah gay atau mereka adalah seorang LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Orang-orang yang memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis, kalau perempuan sama perempuan lesbian, kalau laki-laki sesama laki-laki gay, kalau biseksual berarti ACDC dengan laki oke, dengan perempuan juga oke. Ya. Jadi dia dengan sesama jenis boleh, dengan lawan jenis juga bisa. Transgender itu orang-orang yang penampilan fisiknya dia katakan dia terjebak pada tubuh yang salah, penampilannya laki pada tubuhnya pada dirinya sebenarnya perempuan, sehingga kemudian tingkahnya adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi identitas tubuhnya. Ketika kemudian mereka ada pada posisi, saya mengambil sikap seperti ini, saya mengumumkan, saya gay, saya lesbian, saya seorang transgender, dan kemudian dia atau dia mungkin bukan termasuk di dalam, tapi dia adalah orang yang mendukung eksistensi dari LGBT itu dan kemudian menampakkan pembelaan, bahkan menuntut persamaan hak yang di atas sisinya, equal, menuntut persamaan hak untuk semuanya harus diakui dan dia di hadapan hukum harus sama. Misalkan kalau pernikahan itu yang dibolehkan dicatat oleh negara itu adalah lawan jenis, maka mereka pun kemudian meminta untuk disamakan. Kalau kemudian orang-orang yang tidak terkategori LGBT itu kemudian dia bisa menampakkan identitasnya di jalan-jalan misalkan secara bebas begitu, maka dia pun menginginkan untuk disamakan juga. Jadi apa yang kemudian mereka lakukan ini itu dibentuk oleh pemahaman yang mereka punya bahwa tidak salah gitu loh orang memiliki identitas seperti itu, menjadi seorang perempuan yang punya orientasi seksual dengan sesama jenisnya, laki-laki dan sesama jenisnya. Kemudian misalkan ada yang kemarin itu artis cowok dengan cowok mengumumkan bahwa mereka barusan punya anak dengan bangganya, padahal bagaimana caranya? Ternyata anaknya itu anak yang dilahirkan oleh perempuan lain yang benihnya itu bukan benih dari pasangan gay itu tadi, tapi benih dari salah satu pasangan gay itu dengan adik iparnya yang perempuan. Sebenarnya ternyata tidak lahir dari mereka. Tapi ketika kemudian mereka melakukan tindakan seperti ini itu karena pemahaman yang mereka punya. Sama dengan ketika di sebelah kanan ini ada mereka-mereka yang kemudian melakukan aksi mengatakan bahwa LGBT itu bukan sesuatu yang harus dimaklumi dalam arti diterima, lalu kemudian disamakan haknya, dianggap itu bukan sebuah kesalahan atau penyimpangan, tetapi itu adalah sebuah hal yang salah yang harus diluruskan, bisa disembuhkan, bisa kembali normal. Jadi mereka ada pada posisi yang berbeda. Kenapa kemudian mereka mengambil sikap seperti ini? Lagi-lagi itu karena dibentuk oleh pemahaman yang mereka punya. Sama juga dengan ketika kemudian ada ya kemarin dulu itu ada film porno yang diproduksi oleh 3 artis ini. Kenapa kok kemudian mereka itu menjadi orang yang mau melakukan tindakan tersebut, main film porno itu? Bukan main film itu sebenarnya, mereka melakukan pemenuhan naluri seksualnya dengan berzina, tapi bukan kebetulan ya, dengan kesadaran yang mereka rekam yang dikatakan tidak dalam kerangka untuk disebarluaskan, hanya koleksi pribadi. Tapi sekali lagi ketika kemudian kok bisa kamu melakukan tindakan seperti itu dengan istri orang? Kok bisa dengan dengan cewek lain yang itu sebenarnya bukan istrimu statusnya? Mereka melakukan itu kenapa? Karena dia memahami tidak ada masalah melakukan hubungan seksual dengan siapapun yang mereka mau, asalkan kemudian suka sama suka.
Itu yang kemudian menjadi pembentuk perilaku mereka karena pemahaman yang mereka punya itu seperti itu. Tidak memahami bahwasanya itu adalah keharaman yang harus kemudian mereka tinggalkan. Itu adalah seharusnya membuat mereka malu. Jangankan zina yang disuting ya. Dalam konteks pernikahan pun itu kemudian aurat tidak untuk dipublikasikan atau kemudian di secara ngawur atau secara tidak waspada itu kemudian diunggah ke data cloud yang memungkinkan untuk orang itu bisa masuk. Kehati-hatian akan membuat mereka tidak akan melakukan yang seperti itu. Akan ada gerakan jangan bugil di depan kamera, apapun alasannya. Itu kan ada kelompok yang punya melakukan aktivitas seperti itu. Kenapa kok mereka melakukan hal yang seperti itu? Karena pemahaman yang mereka punya mengatakan dan membentuk perilaku mereka menjadi seperti itu. Demikian pula dengan ketika orang itu melakukan perselingkuhan, ketika seseorang itu melakukan pesta seks swinger ya. Swinger ini ijol-ijolan pasangan itu ya. Ada termasuk kalau di Surabaya dulu itu pasangan suami istri itu kemudian membuka layanan tukar menukar pasangan itu ada. Kok bisa begitu ya? Jadi ijol-ijolan untuk selama berapa lama, 1 minggu atau berapa lama begitu. Itu apa yang kemudian membuat mereka seperti itu, melakukan tindakan seperti itu ya pasti dibentuk dari pemahaman yang mereka punya tentang bahwa tindakannya seperti itu menguntungkan, malah enak, nggak bosen nih hanya dengan istrinya atau suaminya. Sudah gitu bisa dibisniskan seperti prostitusi bisa dapat uang begitu ya. Kalau kemudian justru hanya dengan pasangan suami istrinya saja mungkin membosankan dan seterusnya bagi mereka. Pemahaman yang mereka punya seperti itu. Maka Ibu-ibu ini slide untuk menegaskan bahwa amal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu ditentukan oleh pemahaman yang dia punya. Kita sudah pernah membahas bahwasannya pemahaman ini dibentuk oleh sebuah proses yang melibatkan 4 komponen, ya kan? Ada fakta yang mau dipahami, ditangkap oleh indera kita, lalu disampaikan ke otak kita. Otak ini harus menjadi otak yang sehat dan kemudian ditambah dengan ada informasi yang menafsiri. Boleh nggak sih buka aurat? Boleh nggak sih pakai baju yang seperti apa sih yang bagus itu? Zina itu bagaimana? Melakukan tukar menukar pasangan itu seperti apa? Tergantung ide apa yang kemudian masuk di sini, yang diinstal di sini. Informasi apa yang kemudian dipakai, yang dimasukkan ke sini untuk menafsiri fakta yang hendak dipahami. Nah, inilah yang kemudian mau jadi benang merahnya. Ternyata ide atau pemikiran atau bahkan nanti dalam bentuk propaganda ya. Sebuah narasi, sebuah pemikiran yang itu terus kayak dijajakan, dijual, terus namanya kan propaganda. Lalu kemudian diadopsi oleh orang, masuk ke sini, digunakan untuk menafsiri fakta apa saja atau fenomena yang dia hadapi, membentuk pemahaman tertentu, maka itulah yang membentuk amal atau perbuatan. Ini level personal. Sementara kalau kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, supaya kemudian terjadi orang itu, saya mau jualan tubuh saya. Kan jualan kan harus ada pembelinya. Supaya kemudian terjadi interaksi dengan orang lain yang itu juga pembeli, maka di sini dibutuhkan pemahaman yang sama. Supaya kemudian mereka melakukan interaksi. Orang yang memahami bahwasannya bunga bank itu menguntungkan, maka dia akan menjadi orang yang bergerak untuk kemudian berusaha mencari bunga bank tadi itu apa dalam tabungan atau investasi dan seterusnya. Tapi kalau kemudian mereka itu memiliki pemahaman yang berbeda, misalnya dia memahami bahwasanya riba itu haram, bahkan itu termasuk dosa besar yang Allah ancamannya sangat ngeri. Pelaku riba itu langsung dikatakan oleh Allah menantang Allah dan Rasulnya, seperti mengajak perang Allah dan Rasulnya. Kalau hadis mengatakan dosanya itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya, maka orang yang memahami seperti ini dia akan menarik diri untuk tidak melakukan interaksi. Kalau begitu saya akan memilih berinteraksi atau investasi atau kemudian
melakukan aktivitas menabung yang itu tidak ada unsur-unsur ribanya. Nah, saya tidak mengatakan bahwasannya kalau pada level perorangan amal itu dibentuk oleh pemahaman, maka dalam level masyarakat, apakah kemudian di sana itu akan terjadi interaksi yang sifatnya itu melanggengkan interaksi yang membolehkan, yang menganggap aurat itu boleh untuk diperlihatkan atau justru malah dijadikan komoditas yang dijual dalam film-film dalam bentuk pornografi di iklan-iklan, di buku, di kisah, di cerita dan seterusnya. Itu selain adanya pemahaman yang sama yang dimiliki oleh orang-orang ini tadi, interaksi mereka itu kemudian dipatenkan atau dijaga oleh peraturan yang memang kemudian ternyata sejenis dengan apa yang mereka pahami. Kalau misalkan kemudian ada orang-orang di sini itu sangat senang zina, tapi kalau kemudian aturannya itu mengatakan bahwa zina itu haram, justru kalau kemudian Anda melakukan keharaman itu dosa besar yang akan dihukum, maka mereka tidak akan kemudian di tengah masyarakat itu tumbuh subur sebuah interaksi yang menunjukkan bahwa sama-sama tahu bahwa zina itu menyenangkan, boleh dilakukan, lalu ada yang jualan, ada yang memproduksi layanan itu, ada yang mempromosikannya, ada yang menjadi penghubungnya dan seterusnya. Tapi kalau kemudian apa yang menjadi peraturan yang mengatur interaksi tadi itu ternyata sejenis dengan apa yang menjadi pemahaman dari orang per orang di sini tadi, maka itulah yang kemudian akan melanggengkan jenis interaksi seperti apa yang dilakukan di tengah masyarakat. Jadi ini nanti hubungannya dengan ternyata kerusakan itu ada level personal, ada sampai pada level masyarakat. Nah, karena tadi kemudian kita melihat bahwa ada ide yang kemudian terinstal di dalam benak seseorang, atau bahkan kalau di masyarakat itu ternyata tidak sekedar ada di benak-benak perorangan, tapi kemudian diadopsi juga untuk diterapkan menjadi aturan untuk mengatur masyarakat. Maka kita akan coba cari tahu ide-ide apa saja itu yang kemudian merusak, yang bisa menjadi pintu masuk atau jalan kerusakan di tengah masyarakat. Yang pertama ini adalah yang paling pangkal, yaitu ide sekulerisme. Ide sekulerisme. Dari kata-kata sekuler dan isme. Isme itu ide atau pemikiran. Pemikiran sekuler. Sekuler itu artinya apa? Sekuler itu adalah fasluddin anil haya, dan darinya kemudian muncul fasluddin anid daulah. Pemisahan urusan dunia dari agama atau sebaliknya. Aturan agama tidak boleh cawe-cawe untuk mengatur urusan kehidupan dunia. Pada perjalanannya berikutnya, nanti sampai pada level mengatur urusan kehidupan dunia itu termasuk mengatur urusan masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan aturan yang itu diterapkan oleh penguasa, ada negara di situ sebagai pihak penerapnya. Maka termasuk di sini sekulerisme itu adalah sampai pada tataran memisahkan agama itu dari negara, memisahkan agama dari politik, memisahkan agama dari sistem pendidikan, memisahkan agama dari sistem ekonomi, memisahkan agama dari sistem pergaulan. Nah, jadi gampangnya agama itu ada, bukan nggak diakui. Ini bukan kayak orang ateis, bukan. Agama itu diakui ada, tapi dia dikotai dia, Bu. Tempatnya adalah hanya ada di masjid-masjid. Dia hanya untuk mengatur interaksi personal hubungan seseorang dengan Tuhannya saja, pribadi dia dengan Tuhannya. Sementara kalau interaksi antara dia dengan masyarakat atau manusia yang lain, itu nggak boleh sama sekali ada campur tangan agama di sana. Nah, konsekuensinya kemudian ketika manusia kemudian hidup bersama-sama, banyak melakukan interaksi, kan pasti mereka itu membutuhkan aturan. Lalu dikatakan tidak boleh ada campur tangan agama, maka konsekuensi berikutnya adalah, lalu aturan itu yang dipakai untuk mengatur kehidupan manusia ini diambil dari mana? Muncullah kemudian sebuah konsep, berarti kan manusia yang membuat aturan itu. Kalau manusia yang membuat aturan itu, maka manusia itu harus diberikan kebebasan supaya dia tidak terkooptasi, tidak dia di bawah pengaruh pihak lain seperti perjalanan sejarah yang pernah mereka alami pada masa
kegelapan Eropa dengan sejarahnya gereja. Karena kemudian gereja itu saking campur tangannya dengan kehidupan di dunia itu sampai kemudian klaim-klaim sains itu pun ketika bertentangan dengan doktrin gereja mereka menghadapi kondisi dihukum ya, kayak misalkan para ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, itu kan kemudian bertentangan dengan doktrin gereja saat itu, dipenggal itu Galileo Galilei, misalkan seperti itu. Nah, yang itu mengantarkan pertentangan yang sangat ya pada sejarah Nasrani dan Eropa pada saat itu, yang membuat mereka antara agamawan dengan ilmuwan itu ada pada pertentangan yang terus-menerus sampai akhirnya kemudian mereka mengambil jalan tengah, bersepakat bagi raja itu ada haknya sendiri, bagi agama ada haknya sendiri. Artinya mereka kemudian menetapkan masing-masing itu ada pada kekuasaan yang tidak boleh kemudian bercampur. Kalau gerejawan di gereja tok untuk urusan agama, untuk urusan akhirat, untuk urusan dengan Tuhan. Sementara kalau kehidupan dunia ini urusan kekuasaan, maka berikan itu kepada raja. Dan ini kemudian ternyata dibawa kepada kehidupan kaum muslimin hari ini. Padahal kaum muslimin tidak pernah mengenal ada sejarah pertentangan antara ilmuwan dengan agamawan, dengan ulama. Tidak pernah ada sebuah proses persoalan yang ketika Islam diterapkan lalu kemudian membuat yang namanya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu seperti seolah-olah bertentangan, itu tidak ada seperti itu. Ketika kemudian mereka menetapkan, oh ya dipisahkan, nanti agama nggak boleh digunakan untuk ngatur pergaulan, ngatur ekonomi, ngatur politik, ngatur apa saja, pendidikan. Lalu bagaimana? Manusia yang bikin. Kalau manusia yang bikin, mereka akhirnya memunculkan ide baru bahwa harus dijamin kebebasan manusia. Maka kemudian diperkenalkan konsep hak asasi manusia yang diklaim ini adalah diberikan definisi hak dasar. Hak asasi itu kan hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Yang itu dianggap sebagai pemberian Tuhan. Tapi kemudian haknya itu apa saja, mereka yang menetapkan. Mereka bebas untuk bicara apa saja, nggak boleh ada yang kemudian mengintimidasinya. Mereka boleh bertingkah laku apa saja, mereka boleh melakukan memiliki keyakinan apa saja, termasuk di dalam beragama atau berakidah apa, termasuk kebebasan untuk memiliki apa saja yang dia mampu, kebebasan untuk memilihkan. Nah, dari sini kemudian ini memunculkan lahirnya sebuah ide baru, bahkan melahirkan satu sistem baru terkait dengan bagaimana mengelola sistem politik atau pemerintahan dalam satu negeri, dalam satu negara. Yaitu apa? Yang prinsipnya harusnya meletakkan kedaulatan itu di tangan rakyat. Kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu adalah kehendak tertinggi, kekuasaan tertinggi yang itu ditandai dengan berdaulatnya atau bebasnya rakyat untuk menentukan apa maunya dia, apa aturan yang kemudian mau dia pakai, apa itu baik dan buruk, apa itu yang dilarang ataukah yang kemudian disetujui, dia yang menetapkan. Yang kemudian slogannya kita mendengar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu ya. Nah, lalu kemudian itu kalau dari sisi pemerintahan memunculkan sistem politik demokrasi, sementara kebebasan kepemilikan itu siapapun, kalau kamu mampu, kamu punya modal, kamu punya kemampuan, mau memiliki apapun silahkan. Maka ini yang kemudian melahirkan satu sistem ekonomi kapitalisme, ide yang menjadikan kapital itu sebagai penentu, modal sebagai penentu. Siapapun yang punya modal, siapapun yang punya kapital, maka itu yang kemudian akan menentukan. Sistem ekonominya dibangun atas dasar itu. Sementara ide kebebasan pada individu yang harus dijamin tadi itu dalam pergaulan ini kemudian menjadi dikenal dengan memunculkan gaya hidup individualisme. Ya. Terserah saya, terserah gue gitu. Individualisme, individu. Jadi yang sebuah ide yang menonjolkan kebebasan individu, yang menganggap kebebasan individu itu adalah sesuatu yang sangat penting, diagung-agungkan. Maka kalau kemudian ada orang yang
misalkan mengkritik bagaimana cara berpakaian ini, loh terserah, wong ini badan-badan gue gitu ya. Ini tubuh-tubuh saya, kenapa kok kemudian Anda itu mau menghakimi atau menghukumi bagaimana cara saya berpakaian, terserah saya. Dan pada perjalanan juga akan mengantarkan kepada karena gaya hidup terserah, kebebasan ya, bebas, tidak ada aturan, tidak ada pakai batasan, tidak ada halal haram, bahkan yang baik dan buruk itu dia yang menentukan, manusia yang menentukan, maka kemudian itu akan mengantarkan manusia itu berusaha untuk meraih sebesar-besar yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasadiah atau fisik. Jadi hidup itu memang untuk senang-senang, hidup itu ya untuk nyari kenikmatan-kenikmatan, kesenangan, itu namanya hedonisme. Jadi dari ide yang begini nanti akan memunculkan sebuah gaya hidup nggak lagi mengenal halal haram. Kalau memang memenuhi melakukan aktivitas seksual itu yang enak itu bisa gonta-ganti, kenapa kok kemudian harus dengan satu pasangan? Kenapa kemudian pakai harus dengan pernikahan yang di situ kemudian ada tanggung jawab terhadap nafkah istri, pendidikan pada anak. Padahal kan kalau mau kita bikin kesepakatan seks ekstramarital, ini kan ada juga ya yang kemarin memunculkan ide begitu. Asalkan kesepakatan mau sama mau itu kan lebih menyenangkan. Itu sesuai dengan gaya hidup yang mereka mau. Yang itu lebih sesuai dengan apa yang tadi itu ide liberalisme, kebebasan dan individualisme yang kemudian mereka agung-agungkan. Dalam sistem politik nanti ini kemudian akhirnya berpengaruh pada perorangan itu akan kelihatan sekali prinsip-prinsip yang sifatnya oportunis. Ya, orang akhirnya dia itu hanya nyari untung untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Tahu situasi berat pandemi begini seluruh rakyat ya. Ketika kemudian di sana ada kesempatan korupsi bansos COVID. Kan nggak ketahuan itu, saya cuman ambil 10.000 per ini per tasnya gitu. Dikalikan tapi ya. Jadinya 17 miliar ya. Nah, itu ciri-ciri contohnya oportunisme itu. Dalam pendidikan juga akhirnya juga begitu, berpengaruh lah sekularisme ini karena dipisahkan agama dari kehidupan. Ketika mencetak anak didik, itu akhirnya ya cuman semata-mata gimana caranya sekolah ini nanti kalau anak itu habis sekolah, dia itu siap jadi pekerja yang di pasar. Meskipun kemudian Masya Allah ketika dia itu dalam perjalanannya menuju lulus itu tadi, entah berapa kali dia berzina, apa dia itu ngerti sholat atau enggak sholat, apakah kemudian menjadi anak yang berbakti pada orang tua ataukah tidak, mengerti kesantunan ataukah tidak. Dalam pendidikan yang sekuler, yang agama kan nggak boleh cawe-cawe. Maka yang kemudian akan mendominasi adalah kita sedang mendidik anak didik untuk kemudian yang kita butuhkan untuk menjadi buru-buru pabrik, yang pekerja di pasar, yang pasar tadi itu ekonominya adalah kapitalisme, pemodal yang menentukan. Saya pengen sebagai seorang pengusaha pemilik modal, saya pengen punya keuntungan banyak dengan cara ya pabriknya ada di sini, lalu bahan bakunya supaya kemudian juga lebih murah itu saya dapatkan juga dari sini, maka kemudian dia akan intervensi untuk mendapatkan kayu, menguasai hutan, menguasai batu bara, menguasai itu yang kemudian dia lakukan deal-deal itu dengan proses politik demokrasi yang terjadi. Jadi dia membandani orang-orang yang mau jadi penguasa, yang membutuhkan modal, dia gelontorkan dananya. Sebagai gantinya nanti kalau kemudian Anda jadi berhasil duduk memenangkan pemilu, maka perbolehkan investasi asing masuk, swasta menguasai pendidikan, swasta menguasai hutan, menguasai barang tambang dan seterusnya, misal seperti itu. Karena kemudian itu masih kurang menguntungkan, lebih menguntungkan lagi kalau kemudian saya memiliki sumber daya manusianya, itu pekerjaannya juga dari negeri ini sekalian. Tapi yang saya butuhkan itu cuma yang bisa menggerakkan mesin-mesin produksi pabrik saya, tapi tidak cukup pintar untuk mengenali bahwa saya sedang menjajah negerinya. Jadi kalau misalkan Papua itu emas yang kayak begitu ya,
Masya Allah dicuil saja atau nggak pakai dicuil, ibu-ibu syuting saja pasirnya tanah yang di atas yang permukaan itu kan kelihatan emas itu sudah kelihatan. Supaya kemudian bagaimana caranya mereka itu mau jadi pekerja tambangnya yang kemudian menggerakkan mesinnya, tapi tidak cukup pintar untuk mengetahui bahwa, nah iya, kok cik bodoh ya kita ini ya, masa ada ini punya kita kok kemudian kita serahkan ke orang, itu tontonan yang namanya emas itu dibawa keluar, lalu kita kemudian nggak dapat apa-apa. Lah, gimana caranya supaya kemudian ada SDM pekerja yang seperti itu? Dia akan menginfiltrasi atau berusaha masuk melakukan apa namanya intervensi, maksud saya melakukan intervensi dalam dunia pendidikan dengan berusaha agar kuliah itu semakin mahal, sekolah itu diarahkan kepada yang sifatnya vokasi-vokasi saja, pokoknya arah itu siap kerja, lalu dia intervensi ke kurikulum. Ini sampai seperti itu cerita panjangnya ini. Nah, jadi akhirnya ketika kemudian seperti itu yang berkembang, ini memunculkan merajalelanya sarana-sarana kebebasan. Iklan, isinya apa iklan itu? Eksploitasi tubuh manusia, aurat, gitu. Bikin film, bikin buku, bikin artikel, bikin sinetron, isinya ngajarin untuk itu tadi saja. Hanya menyerukan kebebasan bertingkah laku, nggak ada halal haram, nggak mau taat pada orang tua, julit-julitan, itu yang kemudian justru banyak diproduksi, dan efek berikutnya adalah lahir generasi yang bermoral bejat, karena ini tadi sebagai output dari berbagai macam usaha untuk membebaskan manusia untuk tidak mau terikat kepada agama dan justru hanya kepada dirinya sendiri. Padahal ketika diserahkan pada dirinya sendiri apa maunya, maka hawa nafsu itulah yang akan berbicara. Nah, padahal itu yang kemudian terjadi. Sekarang kita lihat, lah sebenarnya bagaimana kalau dalam pandangan Islam? Ini sering kali kemudian sudah kita baca. Al-Quran surat Az-Zariyat 56. Ternyata bahkan Islam itu, bahkan ketika Allah menciptakan manusia sejak awal saja, itu dalam kerangkanya untuk apa? Untuk beribadah kepada Aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dia hidup pun itu bahkan misinya, visi misinya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Berarti kan justru ibadah ini kan adalah menjalankan seluruh episode hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah itu diturunkan dalam bentuk agama, tuntunan. Justru malah disuruh untuk menerapkan agama itu. Nggak seperti yang kemudian dipropagandakan oleh sekulerisme tadi. Demikian pula pada An-Nisa 65 ini sudah sangat sering saya terangkan. Bahwa kalau kemudian kita mengaku beriman, maka kita harus ada pada diri kita itu. Yang pertama, kita itu yuhaqqimuka fima syajara bainahum, kita menjadikan risalah yang dibawa oleh Muhammad, yaitu aturan agama Islam itu sendiri, itu sebagai pemutus, sebagai hakim atas segala persoalan yang kita perselisihkan. Apa itu? Apa saja? Mau ngatur pergaulan, gimana sih sebenarnya pergaulan yang baik itu? Mau ngatur ekonomi, mau mengatur sistem pendidikan, apa sih sebenarnya outputnya, tujuan pendidikannya, lalu mata ajarnya. Itu sebenarnya kemudian termasuk dalam fima syajara bainahum, apa-apa saja yang kalian perselisihkan di dalamnya. Kita diperintahkan untuk mengambil Muhammad, menjadikan risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu sebagai hakim. Dan kemudian la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau kemudian sudah diputuskan oleh Rasul Muhammad, begini hukumnya. Seharusnya kalau kemudian kamu itu mengatur pergaulan, di situ ada aturan tentang menjaga pandangan, menutup aurat, ada tentang kehormatan yang harus dijaga, dipelihara, ada permintaan izin ketika masuk ke dalam kehidupan khusus, tidak boleh berudang-berudung orang itu masuk ke kamar orang, ke rumah orang ya. Itu ada kemudian ketika sudah ditetapkan, maka kita sami'na wa ata'na, kita menerima dan sepenuh hati. Maka di sini jelas berarti kita mendapati bahwa sekulerisme itu nyata-nyata bertentangan dengan Islam. Gitu. Ini sama, apalagi kemudian di situ disampaikan seruannya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, langsung di situ ya. Kita diperintahkan masuk ke dalam secara kafah. Kafah ini adalah seluruh aspek kehidupan, seluruh hal dalam keadaan baik kita senang maupun kita
kita lapang maupun sempit, kita merasa ringan atau kita merasa berat ketika melaksanakan. Tetap disuruh terikat kepada aturan syariah atau agama tadi. Bukan kemudian malah disuruh memisahkan agama itu. Wah, dianggap ini enggak layak untuk mengatur. Jadi dia merasa lebih hebat daripada Allah. Nah, ini sudah mau jam 5 ini Bu Aini, bagaimana ini ya? Baru satu ide ya. Lalu yang berikutnya yang bikin merusak. Ya, Dok. Iya. Ya, lanjut sedikit, Dok. Ya, sedikit lagi ya. Nanti kalau nggak nututi ya enggak apa-apa lah. Saya terangkan secara lisan tapi tidak ada tampilannya biar nggak lama. Jadi yang kedua, Ibu-ibu, adalah ide pluralisme. Ini kenapa juga perlu saya tunjukkan bahwa ini sebenarnya akan membuat akhirnya generasi kita, keluarga kita itu ikut rusak itu. Termasuk sebenarnya dia adalah sebuah ide cabang yang lahir karena kita tadi melakukan sekularisme tadi. Pluralisme ini adalah satu paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Sama-sama baik, sama-sama benar, nggak ada yang salah. Karenanya kebenaran setiap agama itu adalah relatif. Nggak ada kemudian pasti benernya agamamu, nggak ada. Nggak boleh kemudian ada klaim kebenaran. Maka berarti dalam aturan kehidupan begini ini, nggak boleh ada satu aturan agama yang mendominasi. Ya sebenarnya ujung dari pluralisme ini juga adalah berusaha untuk mengeliminir aturan agama untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan karena dianggap nggak boleh ada, kalau sama itu terjadi berarti kan ada satu klaim kebenaran, berarti ada satu agama yang dianggap paling benar dan kemudian dia akhirnya membuat agama-agama lain menjadi tersubordinasi begitu ya. Nah, ide ini akhirnya mengantarkan kepada apa Ibu? Kita lihat akibatnya. Agama itu nggak penting. Agama itu nggak penting. Pada generasi muda akhirnya agama itu juga justru malah dipandang, tambah gare gegeran, lu tambah gare. Dia nggak melihat bahwa agama itu dengan agama itu kemudian akhirnya akan mengantarkan kepada tuntunan, akan tertunjuki, tercerahkan, akan mengantarkan pada kehidupan yang mulia itu enggak melihat itu karena yang kemudian ditonjolkan supaya kemudian tadi ide pluralisme itu menjadi sesuatu yang diterima itu kan berusaha ditunjukkan bahwa ini loh kalau masing-masing agama itu melakukan sebuah klaim kebenaran akhirnya gegeran terus gitu. Akhirnya ada kekerasan atas nama agama. Akhirnya membuat orang-orang itu termasuk generasi muda kita itu malah takut dengan agama atau malah nggak mau agama-agamaan, agnostik, nggak usum agama-agama, nggak pakai agama-agama. Yang sudah kadang beragama, gonta-ganti keluar masuk agama itu juga nggak apa-apa, itu hak asasi kan, kebebasan bertingkah laku, kebebasan berkeyakinan juga. Jadi ini juga sesuatu yang biasa. Termasuk juga kemudian pada prakteknya beragama, tapi pada praktek beragama itu ada pencampur aduan. Muslim ikut Natalan, malah perayaan Natalannya itu kemudian pakai ada campuran membaca Al-Quran, Masya Allah macam-macam gitu ya, dan seterusnya. Nah, apakah kemudian ini adalah sesuatu yang benar? Ide ini adalah sesuatu yang benar. Kalau kemudian kita membuka tuntunan dari Islam bahwa memang ketika kita itu menjadi seorang Muslim, ya, kita itu diperintahkan untuk meyakini atau beriman kepada Allah itu tidak melalui proses dogma. Kan? Kita akan diperintahkan untuk keyakinan itu diperoleh karena proses pembuktian, karena proses berpikir, karena memang mencari sampai teryakinkan, ya, memang ini yang benar. Memang Allah itu ada, bukan Allah itu tidak ada. Memang Tuhan itu pencipta alam semesta ini, manusia ini, kehidupan ini cuma satu. Jadi nggak mungkin ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C di sana. Yang masing-masing nanti punya surga A, surganya Tuhan A, nerakanya Tuhan A. Surganya Tuhan B, nerakanya Tuhan B. Jadi di sana ada banyak gitu. Itu enggak, bahwa dunia semuanya ini hakikatnya pasti hanya ada satu ilah saja, satu Tuhan saja. Jadi ketika kemudian seseorang Muslim itu akhirnya dengan proses berpikirnya tadi akhirnya dia tertunjuki, dia memang harus punya sikap, punya keyakinan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah ini, itu kemudian dia mengambilnya kan, dia meyakininya. Inna dina indallahil Islam, dia meyakini begitu. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah yang akan mengantarkan saya kembali nanti menemui Allah dengan keridhaannya, menemui Tuhan pencipta alam semesta dan manusia ini dengan mendapatkan keridhaannya itu ya melalui agama ini saja, tidak dengan yang lain.
Dan itu memang diperintahkan seperti itu. Bahkan di dalam Ali Imran ayat 85, sana Allah malah membuat sebuah mengabarkan tentang ancaman kerugian yang akan diterima oleh orang yang masih cari-cari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirah, enggak sekedar dia kecelik gitu, tidak akan diterima. Ternyata di akhirat nanti dia terkategori minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ternyata dia mengira dia banyak melakukan kebaikan, ternyata keliru gitu ya. Dia mengira sudah ikut ujiannya, ternyata dia bahkan nggak terdaftar sebagai orang yang tercatat untuk melakukan ujian-ujiannya itu tadi, karena dia nggak masuk begitu loh ya. Nah, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim, tetapi tidak terkandung di dalamnya, kemudian berarti pasti kalau orang meyakini agamanya benar, Islam itu benar, berarti dia pasti meremehkan atau melecehkan atau menghina agama lain. Tidak. Justru tidak diperbolehkan. Tetapi bahwa dia harus meyakini ini adalah agama satunya yang benar, ya harus. Karena itu nanti berkaitan dengan bagaimana kemudian keterikatan dia kepada agamanya. Bagaimana kemudian dia menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan Allah. Kalau dia tidak yakin, kalau dia tidak meyakininya, bagaimana kemudian dia akan mengambil aturan hidup tadi dari agama Islam ini. Maka ini yang kemudian harusnya kita bangun pada diri anak-anak generasi kita. Lalu ini tadi sudah saya terangkan sedikit ya, bahwa prinsip di dalam demokrasi yang mengatakan bahwa meletakkan bahwa kedaulatan atau asyada itu di tangan rakyat, di tangan manusia, dia yang menetapkan halal haram. Jadi zina itu bagaimana sih definisinya? Dia yang membuat. Di dalam KUHP misalnya kalau di Indonesia, zina itu kalau salah satu atau salah dua pelakunya itu terikat dengan pernikahan. Lalu dikatakan itu akan bisa dihukum sebagai sebuah pelanggaran kalau pasangannya tidak terima. Sehingga kalau pelakunya adalah sama-sama orang yang masih bujang, atau pelakunya itu meskipun sama-sama sudah menikah tapi ternyata mereka tidak tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh perzinahan pasangannya, seperti fenomena swinger sex tadi, maka itu juga tidak akan bisa dikenakan aturan melakukan perzinahan. Nah, itu kan manusia yang bikin. Di dalam Islam itu sangat jelas. Al-Hakim, pembuat hukum yang menetapkan halal haram, baik buruk, benar salah, terpuji tercela, yang kemudian menyediakan untuk para pelaku kemaksiatan atau hal-hal yang tercela itu akan ada neraka, ada ancaman. Itu yang menciptakan itu, yang menyiapkan itu ya Allah. Yang kemudian memberikan pahala dan menyiapkan surga bagi mereka yang melakukan kebaikan, melakukan yang halal, melakukan kebajikan. Itu adalah Allah. Sehingga yang membuat aturan ini adalah Allah. Al-Hakim adalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak untuk membuat hukum itu hanyalah milik Allah. Manusia itu bukan dia yang kemudian yang memiliki hak untuk membuat hukum, bukan dia yang menetapkan. Karena kalau dia yang menetapkan akhirnya terjadi banyak kesalahan tadi. Sesuatu yang sebenarnya sudah merusak, misalkan tadi orientasi seksual sesama jenis, dia katakan itu hak, itu legal, itu harus diakui, harus dilindungi. Padahal justru seandainya kemudian diteruskan itu memang benar-benar dilakukan, apa yang akan terjadi? Manusia akan punah. Tidak akan terjadi yang namanya perkembangbiakan manusia. Bagaimana bisa lahir dari pernikahan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan? Tidak ada. Kalaupun kemudian mereka saling memanggil, ini papanya, ini mamanya, pada sama-sama laki-lakinya, mana fakta yang menunjukkan bahwa satunya itu adalah ibu, satunya adalah ayah? Tidak ada. Jadi itu. Ketika kemudian dibawa kepada sistem politik demokrasi, minuman beralkohol ini bagaimana? Lalu kemudian mereka membuat aturan. Kalau dia diedarkan di hotel-hotel tertentu, di tempat tertentu, dengan persentase yang sekian, maka mau menanya itu anak saya. Nanti dulu soalnya ya. Monggo Ustazah. Monggo. Iya, ini anak saya mau nanya tentang gurita. Mangga dilayani dulu, Masya Allah.
Ya. Ya panjang kalau dilayani. Mohon maaf ya Ibu ya. Jadi itu dalam Islam itu nggak ada kemudian asiadah atau kedaulatan itu di tangan manusia, bahkan malah kemudian dianggap suara rakyat suara Tuhan ya. Padahal jelas-jelas suara rakyat tadi mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa kata Tuhan. Dia katakan suara rakyat suara Tuhan. Itu sebuah sistem yang akhirnya Ibu-ibu kalau kemudian kita pahami, kita telusuri lebih lanjut, ketika kemudian segala hal itu tergantung pada kesepakatan manusia, bahkan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak begitu. Akhirnya hal-hal yang sebenarnya merusak kehidupan manusia bisa jadi ditetapkan, diputuskan, diambil. Sementara yang kemudian sebenarnya itu baik malah kemudian disepakati untuk ditinggalkan. Misalkan ada kemarin ada fenomena menggugat perda-perda syariah. Padahal perda syariahnya itu isinya apa sih? Yang melarang miras gitu ya. Agar kaum muslimin yang muslim-muslim itu bisa membaca Al-Qur'an, menutup aurat. Nah, itu sebenarnya kemudian apakah sesuatu yang akan membuat kerusakan? Tidak. Itu juga tidak dipaksakan kepada masyarakat secara umum. Itu kan berbunyi untuk kaum muslimin. Di dalam Islam pun sebenarnya kemudian kalau kita bicara peraturan di dalam negara, untuk ketika negara itu menerapkan Islam pun tidak ada paksaan dalam keyakinan, siapapun boleh beragama dan meyakini akidah apapun, dia boleh beribadah sesuai dengan keyakinannya dan harus dijamin kebebasannya. Tapi untuk peraturan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, misalkan ada pencurian, misalkan ada perzinahan, misalkan ada korupsi, maka antara muslim dan non muslim itu sama menggunakan aturan dalam Islam. Yang hari ini aturan itu bukan menggunakan aturan Islam, tetapi aturan yang disepakati melalui sebuah mekanisme yang namanya sistem politik demokrasi. Jadi ini yang kemudian akhirnya memunculkan lahirnya undang-undang yang akhirnya merusak kehidupan kita sendiri. Misalkan contoh kerusakan yang lain adalah ditetapkan bahwa boleh yang namanya hutan itu dikuasai oleh seseorang atau swasta dalam bentuk HPH. Padahal kalau kemudian dalam Islam itu bagian dari kepemilikan umum milik rakyat yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan, hanya boleh dikelola oleh negara untuk kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat sebagai pemiliknya. Tapi ketika kemudian disepakati dalam aturannya tadi bahwa boleh yang namanya barang tambang itu dikuasai oleh swasta, misalnya kayak yang tadi Freeport tadi, menguasai emas yang ada di gunung di Papua itu. Maka akhirnya apa? Harta rakyat, harta milik umum yang sebenarnya itu akan sangat diperlukan untuk negara itu mengelola urusan rakyat ini, akhirnya tidak didapatkan. Seperti yang negara kekurangan banyak sekali pendapatan, terus sehingga akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya untuk pendidikan yang murah dan berkualitas atau kesehatan yang murah dan berkualitas dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Lalu yang berikutnya, ya, jadi kalau terkait dengan Al-Hakim tadi, kita diperintahkannya itu bukan memutuskan berdasarkan kesepakatan kita, suara terbanyak enggak, tapi diputuskan berdasarkan bima anzalallah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Bahkan wala tattabi ahwaahum, malah enggak boleh kita itu mengikuti hawa nafsu kita. Kalau dia itu seorang yang pencinta pornografi, porno aksi, dia enggak mungkin mau teken sepakat dengan RUU anti pornografi porno aksi, dan itu yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian ini juga ya bima anzalallah. Kita diperintahkan untuk berhukum, memutuskan segala perkara itu bukan dengan kesepakatan dan atau voting suara terbanyak yang ditentukan oleh rakyat yang dianggap suaranya adalah suara Tuhan, tetapi rakyat ini tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, lalu sampai sini ini sedikit saja ini ya. Ini juga menjadi ide yang menjadi pintu masuk kerusakan keluarga dan generasi. Kenapa? Nanti ketika kemudian tadi itu kebebasan itu dianggap sebagai satu hal yang penting, individualisme itu adalah hal yang harus diagung-agungkan, kebebasan itu diagung-agungkan. Maka kemudian dan ketika agama itu dibuang, maka yang kemudian muncul adalah manusia satu dengan yang lain itu akan lebih menonjolkan dirinya sendiri masing-masing.
Sehingga ketika kemudian dipandang, loh, ini ada laki dan perempuan kok sepertinya kok ada perlakuan yang berbeda gitu. Masa gara-gara kami mengalami haid atau kami karena kami punya rahim berarti kami harus hamil, sehingga kemudian hamil akhirnya kemudian dianggap itu kurang produktif sehingga kemudian gajinya menjadi berbeda misalnya begitu. Maka kemudian dituntutlah yang namanya kesetaraan gender, harusnya sama, laki dan perempuan itu sama. Sama, yang akan kemudian mengantarkan kepada mereka menggugat bahkan aturan agama yang kemudian berbicara ada peran yang berbeda antara laki dan perempuan. Tidak bisa disamakan persis. Tetapi yang kemudian ketika dibedakan peran dan tanggung jawab itu bukan bermakna bahwa berarti yang laki-laki, misalkan kalau dalam Islam itu dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa para kaum laki-laki itu adalah para pemimpin bagi kaum perempuan. Maka tidak berarti maknanya itu berarti lebih mulia laki-laki dong daripada yang perempuan. Tidak. Karena kemuliaan tidak pada perannya, tidak pada apa jenis tanggung jawabnya, berbedanya tanggung jawab atau perannya, tidak. Kemuliaan itu terletak kepada inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, berarti yang paling taat kepada tuntunan Allah, paling taat kepada agama. Justru bukan kemudian malah dibuang agama itu. Enak saja laki-laki sumuk bisa buka baju di mana-mana. Kesetaraan gender dong. Kita juga yang perempuan bisa buka baju di mana-mana. Kalau kemudian laki-laki menikah nggak harus pakai wali, perempuan juga. Maka memang akhirnya yang terjadi adalah menyerang agama ini. Jadi ujungnya itu memang akan membuat yang namanya keluarga atau generasi itu dijauhkan dari tuntunan Islam, tuntunan agama ini. Yang diserang memang akhirnya agama Islam. Padahal justru kalau kemudian kita lihat asal sejarahnya, kok muncul ide kesetaraan gender ini dari mana? Ini bukan sejarah kita, bukan sejarah Islam. Ini adalah sejarah bukan Islam. Apakah itu Romawi, apakah itu sejarah Eropa Barat, apakah itu sejarah Nasrani yang memang tidak memposisikan perempuan itu setara dengan laki-laki, tetapi dia adalah warga negara kelas 2. Bahkan kadang sebelumnya Romawi itu membahas perempuan ini masuk hewan atau masuk manusia begitu ya. Nah, sementara ketika Islam itu datang sejak awal dia sudah mengatakan an-nisa'u saqa'ur rijal. Perempuan itu setara dengan laki-laki. Bahkan kemudian dimuliakan dengan mengatakan bahwa siapa orang yang paling berhak atas perlakuan baik dari anaknya? Ibumu, 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 para perempuan. Diperintahkan para suami itu untuk berlaku baik dengan akhlak terbaik kepada istrinya dan dijadikan itu sebagai sebuah ukuran khairukum li ahli, kan gitu kan. Yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling bagus akhlaknya kepada keluargamu, pada istrimu. Ketika anak perempuan ini jadi anak, dia dipelihara, dibesarkan oleh ayah ibunya, bahkan dia bisa menjadi penghalang antara ayah dengan neraka. Ketika dia itu menjadi istri yang solihah, maka dia itu sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini. Ketika dia itu menjadi ibu, dia dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya luar biasa kemuliaan yang diberikan oleh Islam. Justru para perempuan itu dimuliakan seperti itu. Akan tetapi tidak berarti kemudian harus sama persis perannya. Sama-sama kerja, sama-sama ngurus anak, dengan level yang sama. Tidak begitu. Berbagi tugas, berbagi peran itu keniscayaan. Islam memandang bahwa sebagai manusia, laki dan perempuan sama persis sebagai hamba Allah. Tetapi ketika dilihat keperempuanannya dan ke laki-lakiannya, maka di situ ada perbedaan sehingga ada hukum yang berbeda. Meskipun sama-sama diperintahkan menutup aurat, batasan auratnya berbeda. Dan itu adalah keadilan. Perbedaan itu adalah keadilan. Ketika kemudian di dalam Islam itu para perempuan itu mengalami haid, mengalami nifas, ya, melahirkan, hamil, maka ada hukum khusus untuk mereka. Tidak diperbolehkan berpuasa, tidak diperbolehkan sholat, boleh puasa itu bukan tidak diperbolehkan puasa ya, boleh berpuasa di ketika tidak kuat, misalkan dia menyusui atau hamil, kemudian dia mau membayarnya ketika sehat, boleh begitu ya.
Ada hukum tentang khadona, tentang persusuan. Nah, itu tidak ada pada laki-laki. Tetapi pada laki-laki ada hukum tentang kewajiban nafkah, kewajiban perlindungan, hak untuk dimintai izin ketika keluar, dan seterusnya. Dan itu adalah keadilan. Karena tidak menampakkan bahwa perbedaan peran itu berarti sebuah ketidaksetaraan. Dan itu kemudian menunjukkan bahwa itu ada sebuah kemuliaan yang dimiliki lebih besar para bapak daripada para ibu. Enggak. Gitu. Nah, tapi ini akhirnya ketika kemudian ini masuk ke dalam kehidupan kaum muslimin, masuk ke perorangan, menjadi dianggap itu adalah ide yang bagus, akhirnya para perempuan, berpodo menungsone kok. Dia pun kemudian karena merasa hartanya lebih besar daripada suaminya, dia kemudian tidak merasa perlu untuk taat atau tidak merasa perlu untuk bersuara sopan atau bersuara santun di hadapan suaminya atau melakukan tawadhu pada suaminya. Karena itu tadi, ada gara-gara dibakar dengan sebuah ide yang seolah-olah ngajak perempuan itu musuhnya bapak-bapak, perempuan musuhnya lanang gitu. Padahal enggak seperti ini Islam mengajarkan. Mungkin ini agak terburu-buru saya menyampaikan karena waktunya kok nggak nututi ya. Saya kira sampai di sini dulu aja, Ibu-ibu. Jadi apa yang kemudian harus kita lakukan ya? Kita memahami, saya langsung lanjutkan singkatnya, kita memahami bahwa di dalam syariah itu sebenarnya keberkahan itu ada, rahmat itu ada. Justru kalau kemudian kita itu berpaling dari syariah, malah kita mengatakan agama itu harus dibuang, kita singkirkan, tidak layak untuk ngatur, maka kita akan berhadapan dengan ma'isyatan dongka. Di dunia ini kita akan ketemu dan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu contohnya apa? Yaitu tadi, rumah tangga, gak harus nganteng, ya cerai, kabeh anak kok nggak ada yang solih. Di luar itu kok ya banyak perempuan-perempuan penggoda, kok ada bapak laki-laki yang suka zina, kok ada macam-macam itu sempit namanya ini. Kok ada pejabat kok korup kabeh gitu ya. Kok ada pemimpin kok ya nggak merasa punya kasihan dengan rakyatnya yang begini itu bagaimana. Ini rasanya kehidupannya sempit. Kok ada banyak terjadi pembunuhan, ada banyak orang yang bunuh diri. Ini namanya kehidupan yang sempit. Gara-gara kita meninggalkan syariah. Dan efek lebih lanjutnya nanti di akhir kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu kita bertanya, loh ya Allah, dulu kami hidup di dunia itu bisa lihat, awas, kami bisa melihat apa saja, kok kemudian sekarang engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa ya, karena pada saat kamu hidup di dunia, turun ayat-ayat kami lalu kamu abaikan. Demikian pula pada saat ini kamu pun kami abaikan. Jadi ibu-ibu, kita meyakini ide-ide rusak tadi itu tidak selayaknya kemudian kita beri tempat, begitu, tidak selayaknya kita berikan tempat. Jangan sampai anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita termakan ide-ide rusak tersebut. Justru harus kemudian yang kita bekalkan, yang kita install itu adalah bagaimana kemudian Islam itu memberikan pengaturan kehidupan ini dengan kafah. Itu yang harus kita lakukan. Demikian Bu Aini, mohon maaf kalau agak terasa cepat ya. Cepat. Masya Allah materinya. Saya tutup dulu nanti Ya. biar Bu Ain tinggal nutup ya. Saya mohon maaf pada hal kurang berkenan minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materinya, Dok. Jadi Ibu rahimakumullah, baik yang barusan gabung ya, tadi ada yang sempat minta untuk gabung di akhir-akhir acara. Apa yang disampaikan dokter tadi memang real ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita simpulkan bahwa hari ini ternyata kita yang seorang muslim itu tidak hidup di tempat yang sesuai dengan seorang muslim. Jadi memang kalau hari ini kita merasa kesulitan untuk menjadi seorang muslimah yang kafah atau keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat itu susah banget. Salah satu contoh saja ya Dok ya, akhir-akhir ini sepekan inilah ya, upaya kita emak-emak ini untuk salah satu contoh saja ya, upaya kita emak-emak ini untuk menjadikan anak-anak kita itu taat syariah ternyata juga terganjal ini Dok. Kemarin Nusarara, mungkin bunda-bunda semua ini ya, sudah familiar gitu ya kalau yang punya anak balita ini. Ingin anak kita itu sekecil mungkin itu kita kenalkan dengan syariat, kita taatkan mereka itu dengan ketaatan yang sempurna dengan memberikan jilbab dan sebagainya sedari kecil.
sudah dikatakan apa? Radikal, sehingga Nusarara sudah tidak boleh tayang lagi dan nggak tayang lagi ya kan? Karena memang sistem ini merasa bahwa ketika seseorang itu mengajak anak-anaknya itu untuk menutup aurat sedari dini, ini bibit-bibit radikalisme gitu ya, memaksa kehendak dan sebagainya. Ini benar-benar terjadi, Dok. Sehingga saya mengatakan bahwa betapa sulitnya hari ini ketika kita itu mengajak anak kita, baik itu yang kecil atau yang ABG, suami dan sebagainya, untuk kafah itu justru dibully, justru dikatakan anti apa tuh, intoleran dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Makanya Masya Allah ini memang benar-benar hal yang harus kita lawan gitu ya, dan kita nggak bisa, apa tuh, benar-benar pasrah dengan semua ini. Seperti itu, Dok. Iya, Seperti apa itu kira-kira? betul Bu Eni. Jadi itu termasuk yang apa namanya pada perjalanan berikutnya upaya untuk menyingkirkan agama ini adalah bahkan diawali dengan membangun kefobian, ya. Membangun rasa takut, membangun rasa malu untuk kemudian anak-anak kita, generasi kita untuk mengambil Islam, mendekat kepada Islam. Jadi ketika dia terlihat menggunakan atribut yang dianggap itu mewakili atribut Islam, misalkan kalau di Nusantara itu kan katanya masa bajunya saja itu loh kan tidak mencerminkan Nusantara gitu. Oh bajunya ya biasa tuh sebenarnya baju saja kok. Tapi mereka tidak pernah komentar dengan ketika kemudian ada artis yang melakukan ngevlog bahas adegan ranjang dengan sangat vulgar, dia sendiri berpakaian dengan vulgar, tidak ada komentar tentang itu. Iya. Tidak dianggap sebagai hal yang merusak gitu loh. Tapi ketika kemudian itu hanya kartun yang memang namanya juga mengajarkan kepada anak untuk terbiasa menutup aurat sejak dini, jadi si Rara ya dikerudungi kan begitu kan ya, si Nusa ya dipeci, hanya untuk pembiasaan. Nah, ini berbeda, ini bukan pemaksaan, ini bagian dari strategi pendidikan. Kan dulu pernah ada seorang pejabat yang bilang, masa itu ada anak TK, anak SD kok kemudian nggak mau pulang bareng-bareng sama teman cowoknya. Itu kan berarti radikal. Tapi mereka kemudian tidak ada komentar sama sekali ketika pada keesokan harinya itu ada sebuah perkosaan yang dilakukan oleh anak SMP umur 14-an atau 13 tahun begitu yang sampai kemudian pembunuhan, tidak dikatakan itu sebuah kerusakan atau radikal. Sementara itu tadi sebenarnya anak itu tadi yang kita ajarkan tentang mahram tidak mahram gitu ya. Adab ketika bergaul itu kalau dengan laki-laki itu berarti aktivitasnya untuk bareng-bareng gitu yang seperti apa ketika belajar, ketika boleh bermain, tapi tidak terus-terusan berbanyak-banyak dengan itu adalah sebuah proses pembiasaan, sebuah proses untuk mengenalkan sehingga pada saatnya nanti dia itu balik ketika dia harus terikat pada syariah dan bergaul dengan tepat supaya tidak terjadi yang namanya membuka aurat, tidak terjadi yang namanya perkosaan, tidak terjadi yang namanya aktivitas free sex. Itu kan ada prolognya gitu loh, ada proses pendidikan sebelumnya. Dan proses pendidikan sebelumnya itu kemudian diserang oleh mereka sebagai sebuah radikalisme. Kenapa? Karena pendidikan tadi dalam rangka apa? Untuk mendidik mereka taat syariah, itu yang kemudian sebenarnya bisa kita baca dengan jelas. Yang diserang itu sebenarnya adalah syariahnya. Nanti kalau misalnya ada kartun baru, masih judulnya bukan Nusarara, kalau isinya itu kemudian memang juga mengajarkan untuk generasi muda Islam untuk kembali kepada syariah, ini kan bertentangan dengan berbagai prinsip ide yang mereka jejalkan tadi, apakah sekulerisme, ataukah liberalisme, ataukah pluralisme itu tadi. Itu tentu saja akan mereka serang lagi begitu loh. Dan ibu-ibu harus membekali diri kita untuk bisa menjawab argumentasi atau propaganda yang mereka sampaikan supaya bisa tahu salahnya. Misalkan, loh, pluralisme tadi kan tidak boleh ada klaim kebenaran semua agama sama. Lalu mereka pakai dalil begini, di dalam Al-Quran itu ada bahwasannya Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku dari laki-laki dan perempuan dan dijadikan sebagai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu kan gitu kan ya, disuruh saling mengenal. Berarti memang plural, manusia itu memang beda-beda, nggak bisa disamakan. Lalu kita sudah mulai bingung. Padahal sangat jelas kalau kita ngaji Islam, maka kita akan tahu yang beliau bicarakan itu betul. Bahwa manusia ini macam-macam. Kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit kuning, rambut krebo, ikal, lurus, dan seterusnya.
mata sipit, mata lebar, bibir rendah, seterusnya itu memang macam-macam. Maka itulah dinamakan plural. Dan kepluralan itu adalah realitas. Jadi kalau pluralitas itu memang iya ada. Tetapi kalau kemudian pluralisme, ya, ide yang kemudian mengatakan bahwa semua agama itu sama, tidak boleh ada klaim kebenaran, tidak boleh ada keyakinan agama itu yang benar, maka itu salah. Pluralisme itu salah. Bahwa pluralitas, kita juga tahu negara Islam sejak Rasul pertama kali mendirikan, lalu diteruskan sampai ke khilafahan terakhir pun itu selalu warga negaranya ya plural, ya macam-macam. Spanyol dengan 3 agama dominan, ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam. Iya dikenal itu dalam bingkai negara Islam. Pluralitas tetap terjaga. Nggak usah diajari kaum muslimin tentang bagaimana kemudian berbineka tunggal ika, sudah paham dia. Tapi itu tidak bermakna kemudian dia tidak boleh yakin bahwa agamanya ini yang benar, dia lalu terikat kepada aturan agamanya. Itulah yang kemudian sebenarnya salah itu, yang kemudian harus kita kritisi dan kita koreksi. Begitu Bu Aini? Iya, iya Dok. Ada Ibu-ibu pertanyaan tidak? rahimakumullah, Sudah habis ini. karena waktu Ya. kesepakatan kita memang 17 ya, tapi biasanya kita memang mentoleransi sampai 17-15. Ibu-ibu yang sekiranya punya pertanyaan, nanti bisa ibu-ibu tulis di grup, nanti bisa kita diskusikan lagi pada kesempatan yang akan datang ya Dok. Atau ada Untuk usul, apabila atau mungkin ada ya, usul bahasan yang minta dibahas, saya bahas boleh. di episode Saya akan kapan datang. waktu sudah ya menyampaikan kepada ibu-ibu, nanti coba saya sampaikan di grup lagi terkait bahasan apa yang sekiranya ibu-ibu sangat membutuhkan untuk kita bahas. Saya persilakan bisa japri, nanti settingannya juga sudah ini rencana saya buka, sehingga bukan pekan depan ya, bulan depan, mudah-mudahan ya ibu-ibu siap dengan materi itu, dan kita punya waktu yang cukup Dok, saya pikir untuk berdiskusi. Jadi ini materi dokter tadi itu Masya Allah banyak dan juga semua penting ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu harus mengerahkan fokus yang luar biasa untuk materi-materi yang disampaikan oleh dokter, begitu. Ya, baik ibu-ibu rahimakumullah, untuk sementara kita akan akhiri kajian sore kita pada sore hari ini, untuk kemudian bulan depan pada pekan ketiga, mudah-mudahan nanti sebelum kita langsungkan kajian, kita sudah mensepakati bahasan apa yang akan kita bahas. Satu hal yang harus kita ingat, hari ini tantangan kita sebagai seorang ibu, sebagai sebuah keluarga muslim begitu sangat deras dari segala lini, seperti yang sudah disampaikan dokter. Maka dalam grup ini tentu saja yang mana kita memiliki komitmen untuk menjadi ibu tangguh, untuk menjadi ibu cerdas dengan Islam, tetaplah ibu-ibu bisa beristiqomah, bisa bersabar untuk membahas lebih lanjut, dan ada sebuah forum yang sudah berjalan. Alhamdulillah hari ini ada satu tim kami, Ustazah Nunuk ya hadir di sini, yang nantinya itu akan bersama-sama ibu-ibu untuk mengawal pemahaman Islam kafah, karena hanya dengan pemahaman Islam kafah itu akan melahirkan tingkah laku yang juga sesuai dengan keislaman kita. Seperti itu. Baik ibu-ibu, marilah forum ini kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu, sampai ketemu pada pekan ketiga di bulan Februari. Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap istiqomah, dan tetaplah bersama kajian Muslimah Tangguh Qanitah, sahabat kuat dalam taat. Saya Aini Syarif, dan terima kasih kepada dokter yang sudah memberikan ilmunya pada kita pada sore hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.